lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Gejala dan bahaya diabetes. Simak videonya. Salah satu penyakit kronis yang perlu diwaspadai seperti diabetes merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Nah, sahabat Sechan, di dalam video kali ini akan dijelaskan mengenai gejala dan bahaya diabetes. Apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik bisa menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, maka bisa muncul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas, yaitu organ yang berada di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak bisa menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Jenis-jenis diabetes. Ada beberapa klasifikasi diabetes. Ada yang umum dikenal adalah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Selain kedua jenis diabetes tersebut, berdasarkan penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah fungsi hormon insulin tubuh akibat diabetes juga mempengaruhi otak, sehingga menyebabkan penyakit Alzheimer. Kondisi ini diperkenalkan sebagai diabetes 3. Kemudian terdapat jenis diabetes yang dialami dalam masa kehamilan yang disebut diabetes gestasional. Berikut ini penjelasan dari masing-masing jenis diabetes. Yang pertama, diabetes 1. Untuk jenis diabetes 1, terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes 1 dikenal juga sebagai diabetes autoimun. Pemicu munculnya keadaan autoimun masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan yang paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Umumnya diabetes tipe 1 terjadi dan ditemukan pada anak-anak, remaja, atau dewasa muda, meski bisa terjadi pada usia berapapun. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa dipergunakan dengan baik atau resistensi sel tubuh terhadap insulin. Sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Yang ketiga, diabetes tipe 3. Diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak bisa menurunkan kerja dan regenerasi sel otak, sehingga terjadinya penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer termasuk ke dalam penyakit neurodegeneratif atau penurunan fungsi otak yang terjadi secara perlahan akibat berkurangnya jumlah sel-sel otak yang sehat.
Kerusakan sel otak tersebut ditandai dengan penurunan kemampuan berpikir dan mengingat. Dalam suatu studi dari jurnal neurologi menunjukkan, resiko Alzheimer dan demensia dapat berkali lipat lebih tinggi pada penderita diabetes dibandingkan dengan individu yang sehat. Di dalam studi tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara diabetes dan Alzheimer sebenarnya merupakan hal yang kompleks. Penyakit Alzheimer pada penderita diabetes kemungkinan disebabkan oleh resistensi hormon insulin dan tingginya kadar gula dalam darah, sehingga menyebabkan kerusakan dalam tubuh, termasuk kerusakan dan kematian sel-sel otak. Kematian sel-sel otak tersebut disebabkan otak tidak memperoleh glukosa yang cukup. Padahal, otak adalah organ vital tubuh yang paling banyak memerlukan gula darah atau glukosa. Sementara itu, otak sangat bergantung pada hormon insulin untuk bisa menyerap glukosa. Ketika otak tidak mempunyai cukup insulin, asupan glukosa ke otak akan berkurang. Akibatnya, distribusi glukosa menuju otak tidak merata dan sel otak yang tidak mendapatkan glukosa akan mengalami kematian dan memicu timbulnya Alzheimer. Namun, terdapat mekanisme lain yang menjelaskan bahwa Alzheimer dapat saja terjadi dengan sendirinya tanpa mengikut penyakit diabetes. Tapi, keduanya dipicu oleh faktor risiko yang serupa, yaitu pola konsumsi tinggi karbohidrat dan glukosa. Terlebih lagi, pengobatan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 tidak mempengaruhi kadar insulin otak, sehingga tidak mempunyai dampak positif terhadap penanganan penyakit Alzheimer. Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami mekanisme kondisi diabetes memicu terjadinya Alzheimer. Yang keempat, diabetes gestasional. Sahabat Secan, selain itu ada juga jenis diabetes mellitus gestasional khusus ibu hamil. Menurut American Pregnancy Association, klasifikasi diabetes ini timbul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus. Hormon inilah yang menghambat insulin bekerja dengan efektif. Akibatnya, kadar gula darah menjadi tidak stabil selama kehamilan. Sebagian besar wanita tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami diabetes jenis ini, karena seringnya diabetes gestasional tidak memunculkan gejala dan tanda yang spesifik. Umumnya, wanita yang mengalami jenis diabetes gestasional akan sembuh setelah persalinan. Untuk menghindari terjadinya komplikasi, ibu hamil yang mengalami diabetes gestasional perlu mengecek kesehatan dan kehamilannya kepada dokter secara rutin. Kemudian, gaya hidup juga perlu diubah menjadi lebih sehat. Jenis diabetes yang berbahaya. Setiap jenis diabetes mempunyai gejala dan komplikasi yang berbahaya. Terlebih tubuh setiap orang berbeda-beda, sehingga respon terhadap pengobatan juga dapat berbeda-beda. Gaya hidup penderita juga sangat menentukan tingkat keberhasilan pengobatan diabetes. Jika setelah terdiagnosis kamu tidak menjaga pola makan, jarang berolahraga, kurang tidur, tetap merokok, dan tidak rutin cek gula darah, maka akan lebih beresiko tinggi mengalami berbagai komplikasi diabetes. Diabetes dapat mengarah pada penyakit berbahaya seperti stroke, hipertensi, dan gagal ginjal. Apabila sahabat Secan mengalami pengobatan diabetes dengan benar dan mengikuti pola hidup sehat, maka kamu masih dapat mengendalikan diabetes apapun jenisnya. Gejala diabetes. Diabetes tipe 1 bisa berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari. Sedangkan diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun, karena gejalanya tidak spesifik.
Beberapa ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2 yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot. Terdapat keton dalam urin. Keton adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak bisa menggunakan gula sebagai sumber energi. Lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, sering mengalami infeksi seperti pada gusi, kulit, atau saluran kemih. Gejala lain yang juga bisa menjadi ciri-ciri penderita diabetes seperti mulut kering, rasa terbakar, kaku dan nyeri di kaki, gatal-gatal, disfungsi ereksi atau impotensi, mudah tersinggung, mengalami hipoglikemia reaktif atau hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan. Timbulnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak sebagai tanda terjadinya resistensi insulin. Beberapa orang bisa mengalami kondisi prediabetes, yaitu saat glukosa dalam tubuh di atas normal, tapi tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Seseorang yang menderita prediabetes bisa menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik. Faktor resiko diabetes. Sahabat sejan, seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika mempunyai faktor-faktor resiko seperti mempunyai keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita infeksi virus, orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain. Bepergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa atau ekuator. Diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Meskipun diabetes tipe 1 bisa muncul pada usia berapapun. Sedangkan diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika mempunyai faktor-faktor risiko seperti kelebihan berat badan, mempunyai keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, kurang aktif, aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, membakar glukosa sebagai energi, dan membuat sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Kurang aktif beraktivitas fisik menyebabkan seseorang lebih mudah terkena diabetes tipe 2. Usia. Resiko terjadinya diabetes tipe 2 akan meningkat seiring bertambahnya usia. Menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, mempunyai kadar kolesterol dan trigliserida abnormal. Seseorang yang mempunyai kadar kolesterol baik atau high density lipoprotein atau HDL yang rendah dan kadar trigliserida yang tinggi lebih beresiko mengalami diabetes tipe 2. Khusus wanita, ibu hamil yang menderita diabetes gestasional bisa lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang mempunyai riwayat penyakit polycystic ovarian syndrome atau PCOS juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Pengobatan diabetes. Penderita diabetes harus bisa mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Seseorang yang mengalami diabetes juga bisa mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita. Pasien diabetes dan keluarganya bisa melakukan konsultasi gizi dan pola makan dengan dokter gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari.
untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Pasien diabetes disarankan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 10-30 menit setiap hari. Pasien bisa berkonsultasi dengan dokter untuk memilih olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Pada diabetes tipe 1, pasien membutuhkan terapi insulin untuk mengatur gula darah sehari-hari. Kemudian, beberapa pasien diabetes tipe 2 juga dianjurkan untuk menjalani terapi insulin untuk mengatur gula darah. Insulin tambahan tersebut akan diberikan melalui suntikan, bukan dalam bentuk obat minum. Dokter akan mengatur jenis dan dosis insulin yang digunakan serta membantu cara menyuntiknya. Pada kasus diabetes tipe 1 yang berat, dokter bisa merekomendasikan operasi pencangkokan atau transplantasi pankreas untuk mengganti pankreas yang mengalami kerusakan. Pasien diabetes tipe 1 yang berhasil menjalani operasi tersebut tidak lagi memerlukan terapi insulin, tapi harus mengonsumsi obat imunosupresif secara rutin. Pada pasien diabetes tipe 2, dokter akan memberikan resep obat-obatan. Salah satunya adalah metformin, obat minum yang berfungsi untuk menurunkan produksi glukosa dari hati. Selain itu, akan diberikan juga obat diabetes lain yang bekerja dengan cara menjaga kadar glukosa dalam darah agar tidak terlalu tinggi setelah pasien makan. Pasien diabetes harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat, agar gula darah tidak mengalami kenaikan hingga di atas normal. Selain mengontrol kadar glukosa, pasien dengan kondisi ini juga akan diaturkan jadwal untuk menjalani tes HbA1c atau glycated hemoglobin test untuk memantau kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Sahabat Secan, demikianlah penjelasan mengenai gejala dan bahaya diabetes. Apapun jenis diabetes harus menjadi perhatian dan segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, agar tidak mengarah kepada penyakit berbahaya lainnya.